Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel Hiburan Kamar Bahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 369 bertepatan dengan bab ke 1761. Harga. Sesudah mendengar perkataan Su Shaodao tersebut, suara Su Chengpeng terdengar gundah. Di dunia ini semuanya memang bisa dibayar dengan uang, baik itu 100 juta, 1 miliar, 10 miliar, ataupun 100 miliar yuan. Pasti tetap ada harga yang bisa menggiurkan seseorang. Setelah mengatakannya, dia balik berkata, tapi intinya adalah seberapa banyak uang yang harus dikeluarkan. Jika 10 miliar ataupun 100 miliar yuan, apakah kamu rela memberikannya? Su Shaodao terdiam sejenak. Dia memang sangat ingin menolong Su Rowli. Dari segi perasaan, Su Rowli merupakan darah dagingnya. Dia tidak mungkin mencampakkannya begitu saja, apalagi melihatnya mati. Sedangkan dari segi logika, Su Rowli adalah petarung hebat di keluarga Su. Usianya juga masih muda. Jika dapat menyelamatkannya, dia akan memberikan bantuan yang sangat besar bagi keluarga Su di masa depan. Namun kedua hal tersebut tetap saja membutuhkan suatu harga yang tidak murah. Adapun harus membayar uang sebanyak itu, para kerabat dan petinggi dalam keluarga Su juga belum tentu menyetujuinya. Walau bagaimanapun, selain dirinya dengan Su Chengpeng, anggota keluarga lain tidak harus tak tahu kalau Su Rowli adalah putrinya. Mereka mengira Su Rowli hanyalah anak buah keluarga Su. Untuk menyelamatkan seorang anak buah, ribuan atau puluhan ribu yang mungkin masih masuk akal. Apalagi bahwa unggul seperti Su Rowli ini, ratusan juta yuan mungkin masih bisa diterima oleh mereka. Namun bila harus mengeluarkan lebih dari ratusan miliar yuan, ini akan sangat keterlaluan bagi mereka. Tiba saatnya semua akan menolak dan mulai mencurigainya. Melihat Su Shaodao yang terdiam cukup lama, Su Chengpeng bersuara membujuknya. Su Shaodao, Su Rowli adalah keturunan keluarga Su, putrimu dan juga cucuku. Tentu saja aku berharap dia dapat selamat. Tapi dalam bisnis kita harus pandai-pandai memperhitungkan untung dan ruginya. Suatu masalah bila terlalu merugikan kita tidak dapat memaksakan kehendak. Su Shaodao bertanya dengan penuh derita. Ayah, katakan saja berapa nilai yang dapat dikeluarkan keluarga Su untuk membebaskan Su Rowli? Kali ini demi menyelamatkan Su Jipei dan Su Jeyu, kita juga telah berkorban banyak. Su Chengpeng berpikir sejenak lalu menjawab, Su Rowli tetap saja anak di luar nikah. Identitasnya tidak sebanding dengan kita. Jadi aku tidak dapat menyamakan dengan Su Jeyu. 1 miliar. Dengan begitu kita masih bisa menutupinya dari segi finansial. Jika biaya terlalu besar, orang lain dan istrimu pasti akan curiga. Nanti semuanya akan jadi makin repot. Su Shaodao tampak ragu beberapa saat. Kemudian dia membalas, baiklah, aku akan coba dulu. Nanti aku akan pergi ke Osaka dan mendiskusikan dengan pihak yang bersangkutan. Su Chengpeng mengatakan gigi, jangan ke sana. Sejak awal pemerintah Jepang sudah tahu kalau kamulah dalangnya. Hanya saja untuk sementara ini
mereka tidak ingin mencari masalah dengan keluarga Su. Makanya mereka sekedar menangkap para pelaku kejahatan. Sebaiknya kamu segera meninggalkan Jepang. Apalagi mendadak terjadi perubahan atau ada anak buah kita yang menyebutkan namamu. Aku takut pemerintah Jepang akan berubah pikiran. Mereka mungkin akan langsung menangkapmu. Setelah dipikir-pikir, Susaudao merasa ucapan ayahnya itu sangat masuk akal. Saat ini pemerintah Jepang kurang lebih sedang berusaha menjaga martabat keluarga Su, asalkan dapat merampung kasus ini dengan rapi. Bisa saja mereka tidak mengaitkan masalah ini sampai ke keluarga Su. Apabila saat ini Susaudao bersikeras memaksakan keinginannya pergi ke Osaka untuk menyelamatkan Su Rowley, maka pemerintah Jepang juga terpaksa bertindak kasar. Tiba saatnya pemerintah Jepang akan berpaling dari mereka. Ketika memikirkan, Susaudao menghela napas dan berkata, "Ayah, aku akan paham. Aku sudah paham. Besok pagi aku akan langsung pergi dari Aomori." "Baik," ujar Su Chengpeng. Kemudian dirinya lanjut berkata, "Kamu harus bisa mengendalikan dirimu dengan baik. Jangan sampai emosimu menguasai akal sehatmu. Saat ini keluarga Su sedang kesulitan. Setelah kembali, kita akan mengadakan rapat untuk membahas langkah penyelesaian selanjutnya. Jika kita tidak segera mengembalikan pondasi kekuatan kita, keluarga dari klan lain pasti akan berbuat sesuatu." "Iya, aku mengerti." Di sisi lain, kediaman keluarga Yi di Yanjing. Berita mengenai keluarga Su di Jepang telah meledak di seluruh Yanjing. Setiap keluarga besar dalam kota begitu tercengang mendengar berita tersebut. Sebagai keluarga nomor satu di negeri, tak ada yang menyangka keluarga Su akan mengalami kerugian sebesar itu di Jepang. Berita ini memang merupakan kabar yang amat buruk bagi keluarga Su, tapi bagi keluarga lain ini adalah berita baik yang menakjubkan, sebab kekuasaan keluarga Su di Yanjing terlalu dominan. Selain keluarga Yi yang sesekali berusaha melawan, keluarga lain sama sekali tidak mampu berbuat apa-apa padanya. Sekarang keluarga Su sedang babak belur. Hal ini membuat posisi mereka lebih maju selangkah dibanding sebelumnya. Maka semua orang begitu senang atas penderitaan yang menimpa keluarga Su. Salah satu yang paling gembira di antara adalah keluarga Yi. Yi Zhongquan sedang mondar-mandir di ruang tamu pavilionnya dengan takjub berkata, "Selama ini para petarung keluarga Su itu seperti duri dalam daging, merupakan hambatan besar bagiku, terutama yang bernama Su Rowley itu. Masih muda tapi kemampuannya sudah begitu hebat. Kekuatannya juga sangat mengerikan. Semua masalah selalu beres di tangannya. Kini tak kusangka nasibnya akan berakhir tragis di Jepang. Sungguh kabar yang menggembirakan." Benar. Di Cangkong yang berada di samping juga tampak sangat puas. Kali ini keluarga Su benar-benar sial. Sekelompok bibit handal harus lenyap di tangan orang Jepang. Kedepannya mereka harus hidup menanggung malu. Yi Zhongquan mengangguk-angguk kemudian bertanya, "Bagaimana dengan Yi Peng dan itu?" Yi Changkong mengangkat pundaknya dengan santai menjawab, "Yi Peng sudah menemui itu di rumah sakit, tapi dalam waktu dekat ini sepertinya itu tidak tertarik untuk terjun ke bidang ini. Jadi tampaknya dia tidak ingin melakukannya." Yi Zhongquan membalas, "Itu wajar, bagaimanapun juga dia sudah kehilangan sepasang kakinya. Masalah ini sangat sulit diterima oleh
orang normal sekalipun, apalagi itu berasal dari keluarga terhormat di Jepang. Masuk akal bila dia bersikap seperti itu. Yi Changkong kembali bertanya, kalau begitu sebaiknya aku menyuruh Yi Peng kembali atau memintanya tetap menetap di Tokyo. Yi Zhongquan berpikir sejenak, kemudian berkata, menetaplah dulu di Tokyo. 2 hari kemudian suruh dia menjenguk itu lagi. Ana tahu dia akan berubah pikiran. Masih ada waktu sebelum tahun baru. Minta Yi Peng tinggal di Tokyo hingga tanggal 29 Desember bulan lunar. Baik, Yi Changkong menganggukkan kepala kemudian lanjut berkata, besok pagi Yi Changmin akan pergi ke kota Jinling. Jika Yi Chen juga bersedia pulang untuk merayakan tahun baru bersama, maka itu akan sangat bagus. Yi Changkong menyindir lalu membalas, memang bagus bila Yi Chen memutuskan untuk pulang, tapi jika tidak, kita juga tidak dapat memaksanya. Yi Jong Kuan menyela ucapannya dengan wajah yang serius. Sejak awal pria keturunan keluarga Yi dikenal kurang makmur. Selain dapat membantu masa depan keluarga Yi, kepulangan Yi Chen juga dapat membuat kita menentukan calon istri untuknya. Dia pasti dapat menaklukkan Su Jiyu dari keluarga Su itu. Tapi Gu Qiuyi dari keluarga Gu itu juga lumayan. Pastinya juga lebih mudah mendapatkannya. Setidaknya setelah mereka berdua menikah, kita dapat mengekang kekuasaan keluarga Su. Pesawat yang dinaiki Yi Chen tiba di kota Jinling pada pukul 10 malam lebih. Demi memberi kejutan pada securan, Yi Chen tidak memberitahu tentang kepulangannya malam ini. Chen Jekai telah menyiapkan beberapa mobil untuk menjemput mereka di bandara. Jadi setelah rombongan mereka turun dari pesawat, mereka pun naik mobil masing-masing dan pulang ke rumah. Hong Wu dan Wei Liang juga sudah pergi, sedangkan Chen Jekai menawarkan diri untuk mengantar Yi Chen pulang ke Thomson kelas atas. Tentu saja Yi Chen tidak menolak kebaikannya itu. Setelah masuk mobil, Chen Jekai menyetir sambil tersenyum pada Yi Chen. Tuan muda, kali ini kita telah membuat keluarga Su kesulitan begini. Jika mereka tahu, kelak mereka mungkin akan... Tidak masalah, Yi Chen menyeringai dan berkata, saat ini kondisi keluarga Su sudah sangat susah. Mereka telah kehilangan begitu banyak orang, tak akan mudah bagi mereka untuk memulihkan keadaan seperti semula. Beberapa tahun ke depan, mereka sendiri akan kewalahan. Benar juga, Chen Jekai mendesah sambil berkata, petarung terkuat Yan Jing seperti Su Rowli saja kalah telak dari Tuan. Kali ini keluarga Su benar-benar rugi besar. Su Rowli? Chen mengerutkan alisnya. Siapa itu Su Rowli? Chen Jekai menjawab, dia adalah wanita yang Tuan sapa di pesawat tadi, petarung terhebat di keluarga Su. Yi Chen bertanya dengan penasaran, dia anak dari keluarga Su? Sepertinya bukan. Chen Jekai lalu menjelaskan, kebetulan saja marganya sama. Di usia 18 tahun dia sudah menjadi kaki tangan keluarga Su hingga sekarang. Jika dihitung-hitung sudah ada tiga tahun. Selama ini dirinya lumayan terkenal, kemampuannya juga di atas rata-rata. Yi Chen mengangguk dengan pelan, kemudian tersenyum berkata, sayang sekali, aku tak punya kesempatan untuk mengenalnya lebih jauh. Chen Jekai tertawa terbahak-bahak. Tuan muda, dia hanya petarung biasa. Mana mungkin sebanding dengan Tuan. Dengan sekali jurus, Tuan bisa langsung mengubah wanita bernama Su Rowli itu berubah menjadi abu. Chen tersenyum menjawab, Jingle Ling tidak boleh terlalu sering digunakan. Kalau jika ada kesempatan, aku tetap berharap bisa mengenal seorang ahli bela diri yang sesungguhnya.
Chen Kai berseru, seluruh ahli bela diri dunia kebanyakan berada di Yanjing. Sebagian bekerja untuk pemerintah, sebagian lagi dengan keluarga konglomerat ternama. Chen perlahan meringis. Jika ada waktu, aku akan jalan-jalan ke Yanjing. Saat mengatakannya, tiba-tiba ponsel Chen Kai berdering. Sejak tadi ponselnya digantung di samping setir mobil. Dia menunduk untuk melihat layar depan ponsel tersebut. Kemudian dirinya dengan kaget berkata, "Tuan muda, yang menelponku adalah tante Anda." "Tanteku?" Chen mengenyitkan alisnya. Dalam pikirannya mulai terbesit sosok wanita berusia muda. Chen masih ingat dengan tantenya itu, Yi Changmin. Usia tante lebih muda 2 tahun dari ayah. Sejak dulu hubungan tante dengan ayah tidak terlalu dekat, otomatis juga tidak begitu akrab dengan keluarganya. Dalam ingatannya, tante adalah wanita yang tinggi hati karena menganggap paman adalah senior di keluarga. Dari kecil tante selalu berhubungan baik dengan paman. Terlebih lagi paman dan ayah tidak begitu cocok. Makanya tante lebih dominan memihak kepada paman sejak dulu. Dia selalu membantunya untuk mempersulit ayah. Ini juga yang membuat Chen agak jengkel dengan tantenya itu. Saat ini Chen Kai juga merasa sedikit kalap. "Sebenarnya saya juga jarang berkomunikasi dengan tante Anda. Entah kenapa dia bisa mendadak menelpon. Coba saya angkat dulu." "Baik." Lalu Chen memperingatinya, "Jangan beritahu informasi tentang diriku." "Siap, Tuan muda." Saya berbicara, Chen Kai pun menerima panggilan tersebut. Setelah tersambung, dia dengan sopan berkata, "Apa kabar Nona?" Chen Kai dengan anak buah keluarga Yi. Salah satu kewajibannya yaitu menyapa setiap majikannya dengan santun. Selain memanggil Yi Chongquan dengan sebutan tuan besar, dia akan memanggil Yi Changkong, Yi Changying, serta Yi Changmin sebagai tuan dan nyonya. Sementara itu, Chen Kai akan memanggil Yi Chen dan anggota keluarga Yi sebaya dengannya dengan sebutan tuan muda ataupun nona muda. Suara Yi Changmin terdengar begitu angkuh. "Chen Kai, apa akhir-akhir ini kamu berada di kota Jinling?" Chen Kai buru-buru menjawab dengan penuh hormat, "Lapor Nona, saya ada di kota Jinling." Yi Changmin menghela napas dan berkata, "Besok pesankan kamar Presidential Suite Hotel Buckingham Palace di kota Jinling untukku. Lalu siapkan mobil untuk menjemputku di bandara. Aku akan berangkat pada hari ini." Biasanya Yi Changmin selalu menggunakan pesawat pribadinya untuk berpergian. Jadi waktunya tidak pernah akurat. Jika bangunnya pagi, dia akan berangkat lebih awal. Apabila kesiangan, maka dia akan berangkat pada malam harinya. Setelah mendengarnya, Chen Kai dengan shock bertanya, "Nona, Anda ingin datang ke kota Jinling? Apakah masih ada hal yang lain yang perlu dipersiapkan?" Yi Changmin mulai bertanya, "Belakangan ini apa yang dilakukan Yi Chen?" Tuan muda Yi Chen." Chen Kai melirik Yi Chen dari kaca spionnya. Melihat wajah tanpa ekspresi miliknya, dia pun menjawab, "Sepertinya Tuan muda Yi tidak ada rencana apapun sekarang. Seharusnya dia sedang menemani istrinya di rumah." Changmin terdengar agak jengkel. Seorang tuan muda keluarga Yi yang terhormat malah menikah ke dalam keluarga miskin. Sudah memberinya grup dihau untuk diusir, dia justru di rumah temani istri, lalu mengerjakan pekerjaan rumah. Apa kata dunia?
Chen Kai tersenyum kikuk saat dia tak tahu harus membalas apa. Beberapa waktu kemudian dia baru berani bertanya, "Nona, kali ini Anda kemari untuk menemui Tuan Muda Yi?" "Benar," Yi Changmin lanjut berkata. "Besok malam bawa Yi Chen datang ke hotel untuk menemuiku. Katakan padanya, aku ingin mentraktirnya makan." Chen Kai segera menjawab, "Oh, baik, akan saya sampaikan pada Tuan Muda." Ya, saat kemudian Yi Changmin kembali berseru, "Satu lagi, aku ini orangnya susah tidur kalau di tempat yang baru. Kamar hotel presidential suite di tempat kalian sana pakai kasur merek apa?" Chen Kai berpikir sesaat lalu membalas, "Sepertinya merek Simmons edisi platinum, semuanya menggunakan kasur impor." Yi Changmin dengan tegas berkata, "Tukar kasurnya, tukar menjadi kasur Sweden merek Hastens. Aku ingin edisi premium mereka." Kasur merek Hastens merupakan kasur termahal sedunia. Satu kasur standarnya saja butuh ratusan ribu yuan. Apalagi yang edisi premium minimal pasti di atas jutaan yuan. Jika termasuk dengan rangka tempat tidur, setidaknya harus memakan biaya 2 juta yuan lebih. Hotel bintang 5 sekalipun tidak akan menggunakan kasur semewah ini. Akan tetapi Chen Kai hanya bisa menuruti perintah Yi Changmin. Dia pun menjawab, "Nona, sepertinya di kota Jending tidak ada toko merek Hastens. Begini saja, besok pagi saya akan mengutus orang untuk membelinya di pusat kota Hai. Lalu kami akan menggantikan kasurnya untuk Anda." "Bagus," suara Yi Changmin terdengar lumayan puas. Kemudian dia lanjut berkata, "Oh iya, aku juga mau selimut yang terbuat dari bulu angsa Iceland. Sekalian belikan untukku ya." Selimut bulu angsa Iceland adalah benda langka yang paling berharga sedunia. Dirancang dengan bulu bagian dada angsa liar Iceland yang lembut dan bahan-bahan bermutu lainnya. Harganya minimal 1 juta yuan. Padahal Yi Changmin baru akan menginap 1 malam di kota Jinling, tapi dia sudah harus menghabiskan 3 juta yuan lebih untuk ranjang dan kasurnya. Chen Kai juga tak berani membantah. Dia langsung menjawab, "Baik Nona, besok akan saya persiapkan semuanya." Yi Changmin mengiyakannya. "Oke, baiklah, sudah dulu ya." Usai berbicara, dia pun menutup telepon. Yi Chen mengerutkan alisnya sambil berkata, "Tanteku ini tiba-tiba ingin datang menemuiku. Sebenarnya apa yang dia inginkan?" Setelah mendengar pertanyaan Yi Chen, wajah Chen Kai tampak penuh kebingungan. "Tuan, sejujurnya saya juga tidak terlalu paham dengan tante Anda. Dengan posisi saya sekarang, sebenarnya sangat sulit bisa berinteraksi dengan setiap anggota keluarga Yi. Asisten Tang lebih sering berkomunikasi dengannya. Bagaimana kalau aku meneleponnya untuk menanyakannya?" Yi Chen mengibaskan tangan lalu berkata dengan datar, "Sudahlah, biarkan saja. Itu juga tidak ada gunanya. Tiba saatnya biar aku yang menghadapinya. Kita lihat dulu apa sebenarnya yang ingin dia lakukan." Chen Kai kembali bertanya, "Kalau begitu, apakah besok Anda bersedia makan bersama tante Anda?" Yi Chen, "Tentu, jika waktunya sudah dipastikan. Kamu beritahu aku saja, tak perlu menjemputku. Aku akan pergi sendiri." "Siap." Yi Chen mulai memikirkan rupa tantenya yang dulu. Dalam bayangannya, tantenya adalah wanita yang keras kepala. Ketika dirinya berusia 5 tahun, tante menikah dengan seorang konglomerat Yanjing. Kemudian dia melahirkan seorang putra, tetapi
Hanya itu yang diketahui oleh Yichen. Akhirnya Yichen bertanya bertanya lagi pada Chen Jekai. Bagaimana posisi tanteku di keluarga Yi sekarang? Bukankah dia sudah menikah? Seharusnya dia tak boleh ikut campur lagi dengan masalah keluarga Yi kan? Chen Jekai menjawab sesuai kenyataan. Tuan muda, tante Anda sudah lama berpisah dengan suaminya. Setelah berpisah, dia kembali ke kediaman keluarga Yi. Yichen mengernyit lalu bertanya dengannya kaget. Pisah? Kenapa? Yichen menyengir sejenak kemudian berkata, sebenarnya bawahan seperti saya tidak pantas membicarakan hal ini di luar. Tapi karena Anda bertanya, saya akan menceritakannya. Selanjutnya Chen Jekai dengan pelan menjelaskannya. Dulu tante Anda menikahi putra keluarga Sun. Meski keluarga Sun tidak sebanding dengan keluarga Yi, tapi sekeluarga mereka tetap berasal dari kalangan terhormat. Secara keseluruhan latar belakang mereka juga lumayan bagus. Tapi 6 atau 7 tahun yang lalu keluarga Sun menginvestasikan kekayaan mereka di bidang stainless steel, bahkan mendirikan sebuah grup di bidang tersebut. Tapi bisnis mereka gagal berkali-kali. Pada akhirnya keluarga Sun harus mengalami kerugian yang amat besar. Harta keluarga mereka juga hampir terkuras habis. Saat mengatakannya, Chen Jekai tersenyum dengan pasrah. Setelah krisis keuangan yang dialami keluarga Sun, tante Anda bersikeras ingin cerai. Tetapi Tuan Besar merasa sebuah pencapaian akan merusak martabat keluarga Yi. Jadi dia tidak membiarkannya tante Anda untuk bercerai. Dia hanya mengizinkan untuk keluar dari kediaman keluarga Sun dan kembali ke rumah. Kini tante Anda pun sudah memulai memegang usaha bisnis keluarga Yi. Yichen perlahan mengangguk. Dia menyeringai sambil berkata, kelihatannya tanteku ini memang sangat cerdik. Chen Jekai tertawa. Sifat tante Anda memang sangat keras. Dia bahkan sangat terkenal di Yanjing. Jadi bila besok bertemu dengannya dan tidak ada masalah yang kurang cocok, sebaiknya Anda jangan bertindak terlalu gegabah. Baik, aku mengerti. Yichen tersenyum dan berkata, tanpa perlu ditebak, aku juga sudah tahu. Kedatangannya kali ini pasti ingin membujukku untuk kembali ke keluarga Yi. Benar, Chen Jekai juga setuju dengannya. Saya juga berpikir begitu. Asisten tante pernah bilang Tuan Besar sangat ingin Anda pulang. Tapi karena takut Anda akan menolak permintaannya, kalaupun beliau pun tak berani langsung mengatakannya. Yichen tertawa. Masalah yang menimpa keluarga Su kali ini pasti membuat orang-orang dalam keluarga Yi kesenangan. Chen Jekai ikut tersenyum. Tindakan Anda ini merupakan bantuan yang amat besar bagi keluarga Yi. Selama bertahun-tahun keluarga Su tak pernah mengalami kerugian separah ini. Tuan Besar pasti sangat senang. Senyum di wajah Yichen memudar. Dia menghela napas dan berkata dengan sorotan mata yang dingin, suatu saat apabila dapat menghancurkan kedua keluarga ini sekaligus, itu baru namanya sukses. Ketika mobil Chen Jekai sampai di depan gerbang Thomson kelas atas, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Yichen mengangkat kopernya, kemudian berjalan ke arah komplek perumahan. Dia menggunakan kartu akses miliknya untuk masuk ke dalam. Dari luar rumah masih tampak tenang. Sepertinya istri dan kedua mertuanya masih belum tidur. Oleh sebab itu, Yichen pun membuka pintu rumah menggunakan sidik jarinya. Saat ini Secangkun, dan Malan tengah menonton televisi di ruang tamu.
Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di part ini, di video ini akan sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di part berikutnya, di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video baru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.